Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita ratapan bagian ke-12 bagian C. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Pak Gito akan pergi kemana? Ke seberang, kemana saja, nanti kalau kita sudah berhasil. Mereka berlima terus menggali. Di dalam percakapan panjang yang kian mengelantur ke berbagai arah membuat mereka tidak merasa jemu dan capek. Mereka terus menggali meratakan bagian dasar cadas dan tanah galian makin menumpuk di bagian yang sudah digali terlebih dahulu. Sementara itu udara di luar tampak mendung, awan-awan hitam menggantung di langit seperti sebentar lagi akan jatuh ke bumi. Tampaknya di bagian ulu sungai telah jatuh hujan yang deras. Mungkin hujan lebat itu akan mencapai kawasan penambangan dalam jangka yang tidak berapa lama. Gayutan awan hitam itu seperti keluasan langit yang hendak runtuh, hitam kelam yang menandakan gayutan air yang akan runtuh ke bumi. Air adalah kawan yang setia, air adalah sumber kehidupan, tetapi air yang berlebihan akan menjadi musuh yang memangsa. Banyak orang mati karena kekurangan air, tetapi jutaan orang juga mati karena dilanda air yang menjadi bah. Bahkan pada zaman Nabi Nuh, semua penghuni dunia dimusnahkan dengan air kecuali keluarga Nabi Nuh. Dan di kawasan penambangan, hujan adalah musuh yang mungkin memorak-porandakan usaha yang telah dijalani selama berminggu-minggu. Karena kalau hujan dan air masuk ke dalam lubang galian, pekerjaan akan jadi tertunda. Apalagi kalau lubang jadi rapuh dan runtuh, mungkin penggalian akan dilakukan secara semula lagi. Karena untuk membuang air membutuhkan waktu yang lama. Tak seperti biasa, Aminah tertidur bersama anaknya ketika hujan lebat mulai turun. Ia seperti tersihir dalam tidur yang nyenyak. Tak tahu berapa lama ia tertidur sampai terdengar suara gaduh seperti mengepung dari seluruh arah. Banjir! 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 Suasana jadi kalang kabut. Aminah terbangun dengan tergagap. Deruan air sungai dan deruan suara hujan saing menyaingi dengan teriakan manusia yang datang dari berbagai arah. Suara-suara yang saling sabung menyambung itu tiba-tiba membuat Aminah jatuh seperti orang yang kehilangan daya. Seluruh urat dan persendiannya terasa lemah dan ia merasakan sukmanya seperti pergi dari badan. Kegemparan telah melanda perkampungan tempat penambangan itu. Banjir dan hujan lebat yang datang tak terduga itu benar-benar memorak-porandakan semua rencana para pekerja. Tak ada yang menduga bahwa hujan dan banjir akan datang melanda daerah itu, karena tak ada tanda-tanda hujan akan turun dalam beberapa hari terakhir ini. Aminah sendiri merasa hidupnya terkoyak. Betapa tidak suaminya bersama keempat teman suaminya terkubur hidup-hidup di dalam lubang galian mereka. Banjir yang datang tampaknya tanpa disadari oleh kelima orang itu sehingga mereka masih menggali di dalam. Rupanya galian mereka telah tembus ke bagian lubang yang lain di bagian tepi sungai. Lubang lama yang telah menganga itu dimasuki air yang mengalir dengan deras dan banjir pun melanda di dalam lubang baru, membuat kelima orang itu tak dapat keluar hingga lubang galian mereka runtuh. Keruntuhan itu mengubur mereka. Hujan deras yang jatuh semenjak tengah hari hingga mencapai pagi hari berikutnya membuat banjir besar melanda daerah itu hingga pagi berikutnya pula. Dalam hujan dan banjir terdengar tangis dan teriakan bersaing dengan angin dan cuaca buruk. Beberapa rumah tersapu banjir. Rumah-rumah yang didirikan di tepian sungai ikut dibawa arus yang deras. Ada yang hanya tikar dan bantal yang ikut terhanyut. Ada pula atap rumah yang tersapu angin dan jatuh ke dalam arus. Kemudian dibawa hanyut nun ke muara. Anak-anak dan para wanita menciptakan kerepotan sendiri. Tangis dan omelan datang berduyun-duyun di tengah banjir dan hujan yang jatuh terguyur dengan amat lebat.
Kalau dalam banjir uang dan rejeki orang bersuka cita dengan tawa yang berderai, dalam banjir air yang melanda tanpa menyapa itu, deraian yang terdengar adalah deraian tangis dan ratap karena celaka. Para wanita yang kehilangan suami, para anak yang kehilangan ayah, para pekerja yang kehilangan lubang galian, para tengkulak dan pedagang yang kehilangan langganan, karena orang-orang yang berulang telah tiada. Semua merasa kehilangan, semua tersapu hujan dan banjir. Palawija di Tegalan disapu banjir, rumah di tepian sungai disapu banjir, lubang galian emas diruntuhi banjir, nasib digilas hujan dan banjir. Para suami tertelan lubang yang banjir, para istri meratap karena banjir. Anak-anak demam dan kudisan karena banjir. Semuanya banjir dengan kesedihan. 2 hari kemudian barulah banjir menjadi reda, suasana kawasan itu menjadi kawasan yang ramai. Bukan disebabkan kabar emas yang berkilauan, tetapi ramai karena duka cita. Aminah merasa dirinya seperti daun dalam angin, melayang-layang seperti layangan putus. Apa yang pernah dirancang bersama suaminya begitu saja ditimpuk hujan dan banjir. Rancangan itu seperti kain baju yang dicincang di seluruh bagian sehingga tak bisa dimanfaatkan lagi. Semuanya koyak dan binasa. Aku ikut berbela sungkawa atas musibah yang menimpa keluarga Bu Aminah. Pak Guru Sunarto menyampaikan rasa simpatinya. Pak Sugito begitu baik, tetapi banyak orang baik yang cepat sekali dipanggil Tuhan. Terima kasih Pak Guru. Yang aku pikirkan, dengan cara apa kami mengganti uang pinjaman Kak Sugito dan kawan-kawannya. Tinggal warung kecil ini milik kami. Tak ada apa-apa yang berharga untuk mengganti uang Pak Guru. Jangan dulu dipikirkan hal itu, Bu. Dan lagi saya tidak datang untuk itu. Saya datang ikut merasa kesedihan ini. Adalah kesedihan saya juga. Bencana alam ini memang tak kita duga. Betul Pak Guru. Kak Sugito justru punya banyak rencana jika usahanya berhasil. Tetapi sayang, semuanya tersapu begitu saja. Memang Pak Gito orang yang energik, kreatif. Sayang usianya pendek. Terima kasih atas pujian pada suami saya. Saya masih selalu memikirkan bagaimana kami melunasi pinjaman. Itu masih menghantui pikiran saya. Tadi saya katakan, jangan dipikirkan. Ibu tak usah memikirkan hal itu. Justru saya datang ini akan menyampaikan sedikit bantuan untuk ibu sekeluarga. Oh, sekadarnya saja, maklum saya hanya guru SD. Terima kasih Pak. Saya permisi Bu. Berhari-hari sesudah itu Aminah seperti kehilangan arah pemirsa, tak tahu harus menuju kemana. Bahkan berbulan-bulan kemudian ia hanya mengurus warung kecilnya dengan tanpa mengharapkan sesuatu yang lebih besar terjadi atas dirinya dan anaknya. Nasib yang mulai berbagi kebaikan telah disapu banjir, semuanya sirna entah kemana, semuanya hilang seperti embun yang dikeringkan terik matahari. Bantuan sosial atas musibah ada juga datang, tetapi Aminah tak terlalu menghiraukan bantuan yang tak seberapa itu. Hatinya masih memikirkan nasib malang yang menimpa suaminya, dan nasibnya sendiri yang harus mengarungi keluasan kehidupan ini bersama anaknya. Ia yang tanpa pengetahuan apa-apa, ia yang hanya lulusan sekolah dasar saja. Mampukah ia mengais kehidupan yang lebih baik dan lebih berarti? Semuanya menyenak dalam dadanya, membuat pikiran tambah jauh menerawang. Dalam suasana yang kacau balau itu, tidak jarang Pak Guru Sunarto bersama anaknya yang sebaya dengan anak Aminah datang bertandang. Duda beranak satu itu banyak memberi kekuatan jiwa dan dorongan moral kepada Aminah bahwa kehilangan karena kematian itu adalah suatu takdir. Siapa menyangka istri saya tiba-tiba meninggal, Sunarto berkata seperti mengingatkan masa lalunya. Pagi-pagi dia pergi ke pasar belanja. Sesudah memasak ia menjahit. Sepulang saya dari mengajar, kami makan bersama. Saat membawa piring bekas kami makan ke dapur, tiba-tiba ia terpeleset. Pantatnya membentur ubin. Tiba-tiba ia tergeletak dan langsung tak bernyawa.
Aneh sekali. Aminah merasa heran. Ya, hidup dan mati itu memang di tangan Allah. Siapa yang menyangka istri saya akan meninggal terlebih dahulu? Ia masih muda, sehat, dan wanita yang mampu menerima keadaan. Ia memang wanita yang tabah. Semua wanita dapat tabah. Semua wanita mampu tabah jika suami memberi kesempatan untuk tabah. Suami biasanya berusaha melindungi, jadi jarang ada suami yang tega membiarkan istrinya menderita. Betul, Pak Guru. Dik Aminah juga begitu tabah. Terpaksa tabah. Kalau tidak, mau apa lagi? Suami tak ada, harta benda tak ada, sedang aku dan anakku harus hidup. Aku sadar atas semuanya itu. Bahkan sebelumnya Kasugito berpulang ke alam baka, aku sudah sadar bahwa suatu ketika aku harus mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Bu Aminah mirip almarhumah istri saya. Almarhumah memang wanita yang sadar akan kondisi dan situasinya sebagai wanita, sehingga ia mampu menerima kodrat. Tetapi ia tak tenggelam dalam kodratnya. Ia berusaha membebaskan dirinya dari kungkungan kewanitaannya, sehingga ia mampu menemukan dirinya sebagai wanita yang asli. Itu yang membuat aku kagum. Almarhumah istri Pak Sunarto lain dari Aminah, Pak. Aminah wanita yang tak berpendidikan, serba kampungan. Pendidikan kan tidak berarti duduk di bangku sekolah. Banyak pemikir, ahli negara, usahawan, seniman yang tidak mendapat pendidikan formal di bangku sekolah, tetapi mampu menampilkan diri mereka sebagai orang yang berarti. Yang tidak mendapat pendidikan formal di bangku sekolah, tetapi mampu menampilkan diri mereka sebagai orang yang berarti. Tetapi itu orang lain, Pak. Almarhumah istri Bapak misalnya. Bu Aminah juga mampu kalau mau. Tetapi aku telah kehilangan sayap. Aku bagai anak burung yang jatuh dari sarang, dan bahaya begitu banyak mengancam, sedangkan sayapku belum tumbuh. Sayap yang lama telah patah. Semuanya dapat dijalani jika orang bergerak. Tak ada yang bisa dilakukan dan jadi berhasil jika orang diam. Orang menjahit saja harus menggerakkan kaki atau tangan. Tetapi langkahku terlalu pelan, Pak. Berhasil bukan pada cepat atau lambatnya, tetapi pada gerak itu sendiri. Gerak itu menandakan bahwa orang itu hidup. Ada gerak berarti ada kehidupan. Karena itu orang harus menggerakkan tangan dan kakinya. Jika gerak itu hanya sia-sia, bermacam gerak dapat dilakukan. Yang sia-sia segera tinggalkan, yang berarti teruskan. Tetapi tak semudah apa yang dikatakan, kan? Memang betul. Aku terdampar di tempat ini seperti didamparkan dari kapal mimpi. Tak ada niatku bekerja di tempat yang terpencil seperti ini, tetapi nasib membawaku kemari, sehingga aku dapat mengenal manusia tambang di kawasan ini. Aku suka mendidik dan mengajar anak-anak yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Itu karena Bapak memiliki sekadar yang pernah didapat kemudian dibagi lagi, dan aku merasa senang karena apa yang kudapat dapat kubagikan, dan kemudian aku mendapat lagi kubagikan lagi. Begitu secara terus-menerus. Aku selalu mendapat sesuatu yang baru. Bapak juga mirip Kasugito, selalu melangkah ke depan. Itu berarti memasuki kehidupan. Orang akan melangkah ke depan. Jika orang melangkah ke belakang, itu berarti orang sudah berhenti menikmati kemajuan. Orang yang berhenti berarti ia berjalan di tempat. Menarik sekali pikiran Pak Sunarto. Itu karena antara aku dan Pak Sugito almarhum ada kesamaan arah tuju. Juga mungkin karena antara almarhumah istri saya dengan Bu Aminah ada kesamaan pula. Kita jadi mampu bertemu pendapat. Betul, Pak. Hari-hari yang datang dan pergi pada akhir-akhir ini tidak terlalu menyendat seperti beberapa waktu yang lewat. Setelah Aminah banyak berbincang dengan Pak Guru Sunarto, makin hari ia makin merasa karib dengan lelaki itu. Lelaki yang juga hampir sebaya dengan almarhum suaminya. Bahkan anak Pak Guru Sunarto amat karib pula dengan anak Aminah. Kedua anak itu suka bermain bersama, seperti saudara sekandung.
Akan tetapi wanita janda itu tidak mau memikirkan sesuatu yang lebih jauh, apalagi tentang dirinya yang janda. Bagaimana mungkin memikirkan tentang lelaki berpendidikan lagi, sedang para gadis banyak yang menanti lamaran. Pantaskah seorang janda menanti lamaran seseorang yang mungkin tidak akan berpikir untuk melamar? Dalam situasi yang makin menguatkan batin Aminah, wanita itu merasakan bahwa hidupnya makin berarti jika ia tidak terjerumus dalam kecengengan dan hal-hal yang melaratkan angan. Hidup yang sesungguhnya harus diperjuangkan di dalam keringat kerja yang dilelehkan hari setiap saat. Wanita itu semakin teguh dengan kehendak untuk membangun diri dan keluarganya sebagai suatu tugu kehidupan. Apapun yang menjadi ramuan pendirian tugu itu harus berdiri kukuh di tengah badai dan prahara kehidupan yang menimpuk dari segala penjuru. Dan harapannya makin membunga kala ia menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sebagai manusia ia telah lengkap, karena ia telah berhak dipanggil ibu, ibu dalam arti yang sesungguhnya ibu. Penambangan di tempat ini akan segera ditutup. Pak Guru Sunarto menyampaikan kabar itu kepada Bu Aminah. Ditutup? Mengapa, Pak? Akan segera dikelola oleh perusahaan patungan. Perusahaan patungan? Ya, karena selama ini dikerjakan masyarakat tanpa koordinasi, dan juga bumi dan air ini kan milik negara yang akan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat banyak. Sedangkan masyarakat yang menambang di sini menambang begitu saja. Begitu saja bagaimana, Pak Guru? Ya, tanpa izin, tanpa pajak. Oh, karena itu kawasan ini akan ditutup secepatnya. Para pekerja pun nanti akan diambil dari tenaga ahli. Mungkin para pekerja tradisional tidak terpakai. Tak terpakai, mereka tak punya keahlian menggunakan mesin. Kan jadi menciptakan pengangguran lebih banyak lagi. Jalan masih banyak untuk mengatasi kekurangan lapangan pekerjaan. Asal kita mau, banyak kerja dapat dilakukan. Itu karena Bapak orang berpendidikan, tetapi para pekerja itu kan orang yang tidak bersekolah. Mana mungkin mereka mampu memikirkan sesuatu yang lebih jauh. Mereka biasanya hanya melihat apa yang ada di depan mata. Kita dapat memberi pengarahan. Maksud Bapak? Bapak yang memberi pengarahan? Bu Aminah juga dapat. Dengan cara apa? Menyuluh mereka tentang manfaat KB dan transmigrasi. Aku tak tahu itu. Dapat ku beritahu. Bapak saja yang langsung memberitahu mereka. Tentu mereka akan lebih percaya daripada kalau Aminah yang mengatakan. Kita beritahukan secara bersama-sama. Bersama-sama? Janggal, Pak. Mengapa janggal? Orang kampung akan mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang kita kalau mereka melihat kita bersama-sama. Kasihan Bapak, nama Bapak akan buruk. Akan buruk bagaimana? Kalau mereka menuduh yang bukan-bukan. Justru aku datang ini sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu. Tentang penutupan penambangan emas itu? Bukan. Lalu tentang apa? Kata Aminah kepada Guru Sunarto. Tentang kita. Tentang kita. Aku mendapat berita bahwa penambangan ini akan ditutup, dan berita lainnya bahwa aku segera dipindahkan. Dipindahkan? Iya. Kemana? Ke Sulawesi. Ke Sulawesi? Jauh sekali. Kapan pindahnya, Pak? Oh iya, selamat jalan. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak selama ini. Dan tentu hutang Kak Gito harus saya lunasi sebelum keberangkatan Bapak. Akan saya usahakan menjual apa saja agar semua hutang Kak Sugito dan kawan-kawannya dapat lunas. Jangan memikirkan tentang hutang. Hanya memang aku memikirkan tentang barang-barang yang akan dijual. Sebaiknya barang-barang memang dijual. Maksud Pak Guru bagaimana? Dik Aminah, maaf Bu Aminah. Memang sebaiknya barang Ibu dijual. Dijual? Dijual bagaimana, Pak? Agar kami jadi gelandangan? Maaf, jangan tersinggung, Dik. Maaf, saya panggil Dik saja. Tak keberatan kan, agar tidak menyusahkan. Barang-barang kita sebaiknya dijual. Barang-barang kita?
Apakah ada hutang lain dari Kak Sugito pada Pak Guru? Tak ada, hanya kurasa kepergianku ke Sulawesi tak mungkin sendiri. Anakku harus punya kawan, dan aku harus punya kawan pula. Aku hendak kita mengikatkan diri sebelum aku berangkat ke Sulawesi. Mengikatkan diri? Maksud Pak Sunarto? Aku ingin melamarmu. Sudah lama lewat masa idahmu. Dan semenjak engkau menjanda, terniat dalam hatiku mengambilmu menjadi istri. Telah aku pelajari sifat-sifat dan tingkah lakumu. Semuanya mencerminkan kepribadian yang kuat. Aku ingin istriku adalah seorang wanita yang bermental baja. Tidak Pak. Mengapa? Pak Guru salah pilih. Mungkin bukan aku yang cocok untuk Bapak. Bapak lagi kesepian. Bapak tidak melihat wanita lain. Bapak hanya bergaul dengan Aminah dan anakku. Coba Bapak memandang wajah wanita lain. Bapak akan kecewa. Wajahku bukanlah wajah seorang yang pantas menjadi istri guru. Aku tidak menikah dengan wajah. Aku menikah dengan keseluruhan dirimu, Dik Aminah. Aku menikah dengan Aminah. Bapak akan menyesal. Aku sudah menyesal terlebih dahulu. Aku sudah memikirkannya selama berbulan-bulan. Dan inilah saat yang tepat. Aku melamarmu pada saat yang memang baik sekali. Karena Kak Sugito berhutang dengan Bapak. Jangan pikirkan hutang dan harta benda. Aku tak pernah ingin menagih sesuatu darimu. Aku hanya menginginkan teman hidup yang mampu diajak sehidup semati. Bapak benar-benar seorang guru yang sederhana berkata dengan hati yang penuh setia, jika engkau menerima lamaranku, kita akan segera ke Punghulu. Kemudian kita akan berangkat ke Sulawesi. Begitu cepatnya. Tugas menantiku di sana. Lalu rumah dan tegalan saya di sini, jual seberapa saja atau minta seseorang menjaganya. Kita tak usah terlalu memikirkan harta. Harta ada di dalam pikiran dan ada di dalam lengan kita. Harta ada di dalam pekerjaan. Tidak ada ajuk-mengajuk. Tak ada kata-kata yang penuh rayuan. Mereka adalah lelaki dan wanita dewasa yang menerima kehadiran masing-masing dalam kedewasaan. Langit yang menyaksikan mereka mengikat janji seperti menguraikan pelangi dengan warna yang penuh kelembutan. Aminah menerima lamaran itu dengan rasa suka yang melimpah. Ia sebenarnya sudah lama memikirkan lelaki itu, tetapi ia wanita. Tiba-tiba saja lamaran datang pada saat yang tepat. Seminggu setelah akad nikah mereka siap berangkat. Yang menggirangkan hati pasangan pengantin bekas duda dan janda itu adalah janji penduduk di situ untuk menyusul mereka nanti setiba pasangan itu di tempat tugas baru. Setelah siap biaya, kami akan menyusul, Pak. Janji mereka. Jika tempat ini ditutup, tempat baru itu terbuka bagi kita. Semua mereka merasakan sedang dalam perjalanan untuk mencapai pelabuhan impian, untuk sampai ke rumah kediaman yang mengorak bunga-bunga cinta, yang mengeluarkan wewangian janji kecukupan. Tamat pemirsa cerita-cerita atau cerita pendek dari buku Ratapan. Jakarta, 14 Desember 1985. Semoga di esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.